Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu. Selamat. Jangan duduk ya. Baik, Bu. Dinyamanin dulu duduknya. Sudah, Bu. Sudah? Sudah. Baik, pertama Ibu ucapkan banyak terima kasih karena Mas Amar sudah berkenan untuk bertemu Ibu di ruangan ini. Setelah itu ya mengerjakan tugas ataupun kelas tadi. Iya, Bu. Baik, terima kasih sudah mau berkenan hadir bersama Ibu di sini. Iya. Namun alangkah baiknya sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu sebelum mengawali kegiatan kita di ruangan ini bersama Ibu. Baik, Bu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Mas Amar, apa kabar hari ini? Sehat? Alhamdulillah baik, Bu. Sehat juga, Bu. Alhamdulillah kalau sehat. Tadi habis mata pelajaran apa? Barusan sih habis mata pelajaran matematika sih, Bu. Bersama? Bersama Pak Sai. Bersama Pak Sai. Iya. Tadi ngerjain tugas, ulangan, atau materi biasa? Tadi itu sih Bu, mengulas kayak pelajarannya yang kemarin itu aja. Mas Amar, kelasnya hari ini komplit nggak yang datang, yang hadir? Ada sih, Bu, ada 2 anak yang nggak berangkat gitu, Bu. Izin ya? Atau? Iya, Bu, itu anaknya tuh ada surat izinnya tuh. Surat izinnya tuh sakit gitu tuh, Bu. Karena musim ini lagi musim masa-roba ya Mas Amar ya? Iya, Bu, betul, Dari Bu. kemarau ke penghujan. Kalau siang-siang seperti ini tuh panas banget, nanti malamnya hujan gitu ya. Bu. Terus di depan sana itu anak-anak pada beli apa ya? Es sepertinya itu. Iya, Bu, itu kayak teh gitu sih, Bu. Teh kota gitu, Bu. Menyegarkan sekali ya, namun kalau Iya, Bu. berlebihan nggak baik. Mas Amar harus jaga kesehatan ya Iya, di Bu, musim baik, pacaroba Bu. ini. Ngomong-ngomong, sudah tahu belum kenapa Ibu panggil di ruangan ini? Nah, sebelumnya sih belum sih, Bu, belum tahu kenapa saya dipanggil ke sini. Takut? Nggak takut sih, Bu, cuma gerdek aja. Deg-degan ya? Iya. Baru pertama kali ini berarti di ruangan Ibu? Iya, Bu, tepat baru pertama kali aja. Baik, bagi Ibu jelaskan terlebih dahulu ya. Di sini Mas Amar dan Ibu akan melakukan yang namanya proses konseling individu. Nah, proses konseling individu adalah suatu layanan pemberian bantuan dari konselor Ibu, di sini sebagai guru BK, dan Mas Amar sebagai konseli peserta didiknya. Nah, di sini dengan tujuan yaitu membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan dari individu atau konselor itu. Di sini kita akan ya ngobrol, berdiskusi, curhat-curhat seperti itu ya Mas Amar ya. Iya, Bukan interogasi. Nanti Mas Amar silahkan terbuka saja ceritanya, Ibu juga akan terbuka. Barangkali kita akan menemukan hal-hal yang mungkin belum Mas Amar ketahui, yang belum Mas Amar sadari, sehingga kita bisa menyelesaikan dengan solusi yang terbaik. Iya. Meskipun begitu, pada akhirnya nanti tergantung kepada Mas Amar. Iya, Bu. Nah, di sini juga Mas Amar tidak perlu takut ataupun khawatir ceritanya bocor ke orang lain. Mungkin, loh ceritaku kok ada di dia, nggak perlu khawatir. Karena di sini Ibu sebagai guru BK, sebagai konselor akan merahasiakan apa-apa yang akan Mas Amar ceritakan nanti. Seperti itu ya. Iya, Bu. Dari sedikit penjelasan Ibu, apakah ada yang tanyakan atau sudah jelas? Sudah cukup jelas sih, Bu, nggak Masih ada jelas yang ya? ingin ditanyakan, Bu. Baik, nanti kita akan melaksanakan proses konseling selama 30-40 menitan saja. Iya, Bu. Mas Amar setuju? Ya, Bu, setuju, Bu. Baik, mari kita gunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Iya, Bu. Mas Amar, ada yang harus Ibu dengarkan atau yang ingin Mas Amar ceritakan kepada Ibu? Silahkan. Ada sih, Bu. Saya tuh pengen ini sih cerita, Bu. Saya tuh akhir-akhir ini tuh saya sering banget tuh nggak masuk kelas gitu, Bu. Ada tuh saya tuh pokoknya sering ngebolos gitu deh, Bu. Nggak ikut KPM seperti itu? Iya, Bu, nggak ikut KPM gitu. Itu sudah berapa kali Mas Amar? Dalam 1 bulan ini tuh udah ada 6 kali sih, Bu. 6 kali? Iya, udah ada 6 kali. Baik, jadi di sini Mas Amar ada permasalahan yaitu sering membolos KBM seperti itu ya Mas Amar ya? Iya, Bu. Sudah 6 kali di bulan ini ya? Iya, di bulan ini, Bu, 6 kali. Baik, nah kira-kira apa yang menjadi penyebab Mas Amar melakukan ini? Motivasinya apa Mas Amar?
Faktor-faktornya mungkin. Saya itu ngebolos tuh bukan tanpa alasan sih Bu sebenarnya. Saya tuh ngebolos ya karena itu saya tuh apa ya Bu, nggak suka tuh sama mapelnya gitu Bu. Jadi saya tuh nggak suka sama mapelnya, jadi tuh saya jadi apa ya Bu, jadi boring, jadi males lah di kelas gitu Bu. Gabut seperti itu ya. Iya Bu, betul Bu, seperti itu. Selain itu tadi kan faktor dari diri Mas Amar ya, Iya, yaitu Bu. bosen dan nggak suka dengan mata pelajarannya. Iya. Selain itu ada faktor lain dari lingkungan mungkin atau dari yang lainnya? Ada Bu, itu Apa itu? dari teman saya sih. Saya tuh bolos tuh juga diajak teman sih Bu. Oh, bareng-bareng bolos. Iya Bu, bareng-bareng sama teman juga gitu. Selain itu ada lagi Mas Amar? Dari faktor keluarga Bu. Gini Bu, jadi tuh saya tuh di rumah ya Bu, lagi ada masalah keluarga gitu, gara-gara masalah ekonomi Bu. Jadi tuh keluarga di rumah tuh bapak sama ibu saya tuh sering banget tuh berantem gitu Bu, gara-gara masalah ekonomi. Jadi tuh ngebuat saya jadi nggak mood gitu lah Bu, terus ke bawah-bawah deh sampai ke sekolahan gitu, jadi malas jadi apa gitu Bu, hingga saya tuh mutusin ya udah ikut ajakan teman untuk ngebolos aja biar apa ya Bu, biar nggak ingat-ingat masalah di rumah gitu. Baik, jadi ternyata ada banyak faktor ya Mas Amar yang membuat Mas Amar memilih untuk membolos. Dari yang pertama dari diri Mas Amar sendiri, yaitu bosan, suntuk, dan nggak suka dengan mata pelajarannya. Tadi yang kedua ada faktor dari teman ya. Iya Bu. Terus yang ketiga ternyata ada faktor dari keluarga, yaitu keluarga Mas Amar sedang tidak baik-baik saja dari ekonomi, mungkin permasalahan Iya ekonomi. Bu, perasaan ekonomi. Nah tadi itu sama teman, itu teman satu sekolah atau dari luar sekolah Mas Amar? Itu tuh sebenarnya teman kampung saya sih Bu. Terus tapi dia tuh beda sekolahan gitu, jadi ya ngajak aja gitu. Biasanya kemana membolosnya Mas Amar? Kalau buat ngebolos sih di itu Bu, di belakang sekolahan itu, warung belakang sekolahan. Oh yang deket sini itu ya? Iya Bu, betul Bu. Ya. Biasanya selain itu kemana lagi? Apa hanya di warung itu? Kalau bosen ya Bu, kadang tuh kan nggak di warung terus tuh, kita tuh sering bosen juga tuh kan. Nah terus kita tuh pindah tuh Bu, kita tuh ke rental PS gitu Bu. Jadi main kita main PS. ya, jadi kita main PS gitu. Ya. Kalau di warung itu berarti jadikan base camp gitu ya? Dari teman-teman dari luar sekolah gitu, Iya, Bu. kumpulnya di situ. Ya betul Bu, jadi teman-teman kalau pulang sekolah apa ada acara apa gitu tuh pasti kumpulnya di situ dulu, jadi ya seringnya ke situ Ke Bu. situ ya. Biasanya ngapain aja di sana Mas Amar? Kalau di sana tuh biasanya tuh kita tuh ya kayak nongkrong biasa sih Bu, ya kadang main game, kadang juga kita cerita-cerita, curhat-curhat gitu deh Bu. Jadi laki-laki juga butuh curhat gitu ya Mas Amar ya? Iya, Biasanya yang ceritakan apa Mas Amar? Kalau yang diceritakan ya paling masalah pertemanan sih Bu, seringnya. Terus juga ya pernah tuh sekali masalah keluarga juga itu Bu. Barangkali membicarakan cewek juga mungkin Mas Amar? Ya pernah sih, kali-kali Bu. Ada ya gitu ya? Iya. Baik, nah itu prosesnya gimana Mas Amar? Mas Amar membolos itu Iya. gimana? Saat apa? Terus apakah pernah juga ke gap guru mata pelajaran yang lain? Kalau untuk proses ngebolosnya tuh gini Bu. Jadi tuh saya tuh ngebolos saat jam istirahat jam 12 itu Bu. Saat sholat duhur ya? Iya, sholat duhur itu Bu. Saat sholat duhur itu kan pasti kan guru-guru tuh pasti apa ya Bu, pada sibuk tuh lah, ada yang sholat, ada yang istirahat gitu kan. Sama apa ya, itu kayak satpam juga itu kan pasti Lagi istirahat juga iya, ya? lagi istirahat juga gitu. Terus ya udah tuh saya tuh kadang tuh lewat ya diem-diem gitu lewat pintu depan gitu kadang Bu. Kadang juga tuh ya pernah sesekali saya juga tuh lompat lewat itu tembok samping sekolahan gitu Bu. Terus ya teman saya tuh udah nunggu aja tuh di sana gitu. Oh, udah janjian dulu sebelumnya berarti Iya ya? Bu, betul Bu. Iya. Pernah ke gap? Ketahuan gitu sama guru mata pelajaran? Kalau ke gap tuh pernah Bu, waktu itu ya Bu. Iya. Waktu itu ceritanya gini Bu, saya tuh lagi pada apa ya pada nongkrong gitu deh Bu.
nongkrong ngebolos gitu udah jam 1-an gitu. Nah itu kan pas waktu itu saya sama teman saya tuh ya rame sih di sana Bu, rame gitu kan. Oh tiba-tiba tuh ada yang teriak gitu, ayo masuk gitu. Dari saya tuh langsung noleh tuh kan, siapa tuh gitu kan. Ternyata teman-teman saya itu pada lari Bu. Mas Amar juga lari? Ya mau lari sih, tapi itu ternyata ya yang manggil tuh itu wali kelas saya Bu. Siapa wali kelasnya Mas Amar? Itu Bu, Bunga Wadah Bu. Iya. Ya tuh jadi wali kelas saya tuh manggil saya gitu kan. Nah saya apa ya Bu, bingung lah mau kemana gitu. Ya udah akhirnya saya ikut aja tuh sama wali kelas saya. Saya tuh di apa ya Bu, diarahin tuh ke sekolahan gitu. Terus di sekolahan juga tuh saya di apa ya, di itu sih kayak dinasihatin, kayak dikasih tahu, kasih teguran gitu aja Bu. Dikasih peringatan ya gitu. Iya ya? Bu, kayak dikasih peringatan juga gitu. Baik, Mas Amar setelah melakukan perilaku membolos tadi sudah merasakan akibatnya belum? Rasanya apa yang Mas Amar rasakan? Kalau untuk akibat ya Bu, kalau untuk akibat tuh saya ngalaminnya itu dari itu Bu, peringkat Bu, ranking saya. Jadi nilai akademik saya itu di peringkat itu tuh jadi turun drastis gitu. Nilainya jadi menurun seperti itu ya? Iya Bu, betul Bu, jadi menurun gitu. Terus juga tuh sewaktu itu tuh saya juga pernah tuh kayak dikasih tahu sama kepala sekolah saya Bu. Jadi kepala sekolah tuh apa ya, manggil saya tuh di ruangannya gitu. Terus saya tuh dibilangin tuh karena saya sering ngebolos, terus saya tuh diancam tuh nggak naik kelas gitu Bu. Baik, jadi konsekuensinya atau akibatnya yang sudah Mas Amar rasakan ternyata prestasinya Mas Amar menurun gitu ya? Iya Bu. Terus bahkan diancam tidak naik kelas itu ya. Berarti kemarin pas ada perkumpulan dengan anak-anak bersama kepala sekolah, Mas Amar juga ikut berarti? Iya Bu, betul Bu, ikut Bu saya Bu. Baik. Kira-kira perilaku ini perlu nggak Mas diubah? Kalau untuk diubah, menurut saya itu sangat perlu Bu. Kenapa? Ya karena kalau kayak gini terus kan pasti jatuhnya nggak disiplin kan Bu. Ntar gimana tuh masa depan saya juga kalau keseringan kayak gini, keseringan gak disiplin kayak gini gitu Bu. Baik, jadi Mas Amar juga berpikir panjang tentang masa depan Mas Amar. Jika Mas Amar sering membolos, terus nilainya juga turun, prestasinya juga, nanti masa depan Mas Amar gimana gitu ya? Iya Bu, betul Bu. Nah, setelah Mas Amar melakukan proses konseling ini, apa yang Mas Amar inginkan? Apa yang ingin Mas Amar capai? Setelah melakukan proses konseling itu saya pengennya tuh jadi pribadi yang lebih baik lagi, terus saya tuh nggak ngebolos lagi gitu Bu, jadi lebih disiplin gitu. Pengen disiplin seperti itu Iya ya? Bu, pengen disiplin. Nah, kira-kira Mas Amar sudah belum melakukan usaha untuk menghilangkan perilaku membolos itu? Belum sih Bu. Sekarang mau untuk berusaha? Kalau sekarang iya Bu, saya pengen sih Bu, saya udah ada tekad untuk ngebenahin diri saya sendiri gitu. Kira-kira kalau kita bikin gambaran ya Mas Amar ya, atau langkah-langkah gitu, kira-kira Mas Amar pengen buat rancangan usaha-usaha apa untuk menghilangkan perilaku membolos tadi? Sebelumnya tuh saya sudah ada tuh Bu, pernah tuh kayak ada rancangan tuh biar saya nggak bolos lagi tuh gimana gitu Bu. Apa itu Mas Amar? Nah saya Bagaimana? tuh waktu itu tuh yang pertama ya Bu, langkahnya tuh saya pengennya tuh saya itu apa ya, berteman sama teman-teman yang rajin gitu Bu. Terus yang kedua tuh saya tuh rajin tuh ngerjain tugas gitu Bu, disiplin ngerjain tugas gitu. Terus yang ketiga tuh yang paling utama tuh saya pengen berangkat ke kelas terus gitu, nggak bolos-bolos lagi gitu. Ikut KBM lebih rajin gitu ya Mas Amar? Iya Bu, lebih rajin. Bagus itu Mas Amar, sudah ada gambaran, sudah ada niat, sudah ada usaha buat merubah perilaku membolos tadi gitu ya. Nah, biar usaha-usaha tadi Mas Amar tidak sia-sia, lupa. Nah, kalau di awang-awang seperti ini kan lupa nanti ya. Iya, Bu. Setelah keluar dari ruangan Ibu, setelah berkegiatan main di sana, lupa gitu ya. Iya. Nah, nanti Ibu arahkan untuk mengisi yang namanya lembar kontrak perilaku. Oh gitu. Iya, dengan tujuan Mas Amar agar tidak lupa tadi yang pertama dan berkomitmen untuk mengubah perilaku membolos tadi. Oh baik Bu. Nah, di sini nanti ada yang namanya reward Mas Amar.
Reward dan konsekuensi. Kira-kira reward itu kan hadiah ya Mas Amar ya? Iya Bu, Nah, hadiah. ketika Mas Amar sudah berhasil melakukan usaha-usaha yang tadi Mas Amar rancang, Mas Amar pengen apa untuk diri Mas Amar? Kalau untuk reward dalam bentuk barang sih saya nggak perlu sih Bu, menurut saya. Kalau buat diri saya sendiri tuh nggak perlu gitu. Yakin nggak pengen? Barangkali pengen hadiah dari ibu? Ya enggak Bu, cukup. Ya udah nggak perlu aja gitu Bu. Kenapa Mas Amar? Ya soalnya tuh dalam bentuk barang sih nggak perlu Bu, soalnya kayak usaha saya buat ngerubah diri saya sendiri itu tuh kayak udah cukup deh. Udah cukup itu sebagai apa ya, hadiah buat diri saya agar jauh lebih baik ke depannya gitu. Baik, jadi perubahan baik itu ya Mas Amar ya, Iya, Bu. sudah menjadi hadiah bagi diri Mas Amar karena Iya Bu. secara tidak langsung Mas Amar memperbaiki apa-apa yang kurang dari Mas Amar sendiri. Iya Bu. Kalau konsekuensinya ketika Mas Amar mungkin melanggar atau tidak melakukan usaha-usaha tadi, Mas Amar akan memberikan konsekuensi apa kepada diri Mas Amar? Kalau untuk konsekuensi itu saya pernah apa ya Bu, tekatin pada diri saya gitu kan Bu. Nah saya tuh pengennya kalau saya ngelanggar tuh janji-janji saya tuh pengen itu apa namanya ya, piket kelas selama 1 minggu berturut-turut gitu Bu, rutin gitu 1 minggu gitu. 1 minggu? Iya Bu. Yakin nggak capek nanti? Capek sih Bu, tapi ya mau gimana lagi ya Bu. Soalnya tuh menurut saya itu buat challenge buat diri saya itu agar apa ya, biar diri saya itu semangat lagi, terus agar ada tantangan biar saya nggak kayak gitu lagi gitu, biar merubah gitu. Betul yang tadi Mas Amar bilang ya, kalau ini Mas Amar setelah nanti membuat lembar kontrak perilaku, jangan jadikan beban. Tapi jadikan motivasi, jadikan challenge buat Mas Amar sendiri untuk mengubah perilaku membolos tadi. Barangkali ya suatu saat nanti Mas Amar kepengen terbelesit, pengen bolos lagi, terus kegap gak melakukan usaha-usaha Mas Amar yang sudah Mas Amar rancang. Mas Amar ingat kembali, oh aku sudah berkomitmen, sudah membuat lembar kontrak perilaku, seperti itu ya. Iya baik. Baik, di sini Ibu arahkan Mas Amar mengisi lembar kontrak perilaku. Bawa bolpen? Nggak bawa Bu. Baik, ini Ibu pinjamkan. Ya. Ini diisi nama. Ya, nama lengkap ya Mas Amar. Oh iya Bu. Nyatakan bahwa saya setuju melakukan hal di bawah ini. Tadi Mas Amar sudah merencanakan usaha apa tadi yang pertama Mas Amar? Rajin berangkat ke kelas. Baik. Tidak bolos lagi gitu Bu. Iya. Mungkin Mas Amar karena sudah ketinggalan pelajaran, sudah banyak materi-materi yang tertinggalkan. Iya Bu, betul. Mas Amar pengen rajin lagi gitu ya masuk kelas. Baik. Tadi yang kedua apa Mas Amar? Yang kedua saya ingin bergaul dengan teman-teman yang rajin. Baik, Mas Amar mungkin sudah sadar dan tahu gitu ya, ternyata seberpengaruh itu pertemanan di diri Mas Amar. Iya Bu, sangat berpengaruh sekali sih Bu. Jadi Mas Amar pengen bergaul dengan teman-teman yang lebih rajin, Iya, Bu. agar ketularan rajinnya. Iya, betul Bu, betul sekali. Tadi yang ketiga apa Mas Amar? Yang ketiga tuh saya pengen disiplin mengerjakan tugasnya gitu Bu. Agar prestasinya Mas Amar meningkat lagi ya. Iya betul Bu. Baik. Yang bawahnya diisi juga. Bawahnya juga diisi ya? Iya. Baik. Usaha Mas Amar dianggap berhasil bila tidak membolos lagi. Baik. Bila saya telah berhasil melakukan hal di atas, maka saya akan mendapatkan. Tadi
Jadi Mas Amar pengen dapat apa? Nggak pengen dapat apa-apa ya? Iya Bu. Mungkin alasannya bisa ditulis. Alasan berarti ini ya Bu? Ya. Sudah Bu. Sudah. Sebelum Ibu tanda tangani, silahkan Mas Amar bisa bacakan. Oh, dibaca ya Bu? Ya. Baik. Lembar kontrak perilaku. Saya, Amar Hadi, pada tanggal 2 Juli 2024 menyatakan bahwa saya setuju melakukan hal-hal di bawah ini. 1. Rajin berangkat ke kelas. 2. Saya ingin bergaul dengan teman yang rajin. 3. Disiplin mengerjakan tugas. Usaha saya dianggap berhasil bila saya tidak membolos lagi. Bila saya telah berhasil melakukan hal di atas, maka saya tidak mau mendapatkan apapun karena perubahan baik adalah hadiah untuk saya. Baik, Ibu datangnya terlebih dahulu ya. Baik. Di sini Mas Amar bisa tanda tangan juga. Saya juga Bu. Ya, untuk menyatakan bahwa Mas Amar setuju nih, seperti itu. Baik. Sudah. Baik, terima kasih Mas Amar. Jadi sesuai dengan tujuan pembuatan lembar kontrak perilaku ini ya Mas Amar ya, yaitu menjaga komitmen untuk mengubah diri saya agar lebih baik lagi. Baik. Nah, setelah melakukan proses konseling ini Mas Amar, apa pengetahuan baru yang Mas Amar dapatkan? Pengetahuan baru, saya itu jadi tahu gitu Bu, kalau membolos itu tuh hal yang salah. Terus saya juga tuh menambah pengetahuan saya lah. Saya juga kalau ada masalah itu jadi terpecahkan gitu Bu. Baik, jadi Mas Amar tahu gitu ya kalau perilaku membolos itu kurang baik dan harus dirubah. Iya Bu. Dan Mas Amar juga tadi sudah melakukan mengisi lembar kontrak perilaku. Iya. Yang mana tujuannya agar Mas Amar berkomitmen untuk mengubah apa-apa yang kurang baik yang dulu, seperti itu ya, agar lebih baik ke depannya. Kalau perasaannya Mas Amar setelah melakukan proses konseling ini gimana? Kalau perasaan saya sendiri setelah melakukan konseling ini ya Bu, Ya. saya tuh jadi lebih plong gitu Bu, jadi nggak resah lagi dari masalah-masalah yang ada gitu. Baik, jadi Mas Amar jadi nggak bingung lagi, nggak resah gitu ya. Iya betul Bu. Namun Mas Amar bukan berarti Ibu lepas tangan gitu ya setelah Mas Amar membuat lembar kontrak perilaku ini. Ibu tetap akan memonitor seperti memantau gitu, mungkin dengan tanya kepada guru mata pelajaran, ini Mas Amar hari ini hadir nggak gitu ya. Atau mungkin tanya dengan teman-teman Mas Amar hari ini berangkat nggak, membolos lagi tidak gitu, agar tujuan dari kita membuat lembar kontrak perilaku ini sesuai gitu ya Mas Amar ya. Dan Mas Amar, Ibu akan melaksanakan proses konseling lagi seperti ini bersama Mas Amar mungkin 5 atau 7 hari ke depan. Berarti nanti tuh ada kayak gini lagi gitu Bu? Iya, gunanya untuk memantau seberapa jauh perkembangan Mas Amar untuk melaksanakan usaha-usaha Mas Amar ini. Mas Amar setuju? Ya Bu, setuju Bu. Baik, nanti mungkin Ibu kabari langsung atau mungkin nanti lewat wali kelas, yaitu Bu Mawadah. Berarti nanti dikabari Bu Mawadah gitu? Iya, atau nanti Ibu kabari lewat Mas Amar langsung. Baik, di sini ada lembar kontrak perilaku, lembar evaluasi Mas Amar. Silakan Mas Amar bisa tolong mengisi ya. Baik Bu. Ini evaluasi dari proses konseling kita saat ini, hari ini. Kalau ya ada yang belum dipahami bisa ditanyakan.
Ini tuh dicentang gitu. Ya. Dicentang dan disilang. Yang ini maksudnya apa ya, Bu? Yang itu kalau Mas Amar merasakan silahkan ditulis iya. Kalau tidak, tidak, seperti itu. Oh, gitu ya, Bu. Baik. Sudah nih, Bu. Yang belakang sini belum. Oh, sampai belakang berarti? Iya. Oh. Sudah. Yang ini ya Mas Amar ya ada lagi ya. Satu saja sekali lagi. Oh. Mas Amar setelah ini ada apa mungkin? Mungkin setelah ini paling itu sih, Bu, ada ekstrakurikuler, Bu. Ya. Kalau yang ini, Bu, sama masih Bu, dicentangin juga. Iya, itu di sama tadi yang iya atau tidak. Oh, yang iya apa tidak? Sudah. Baik, terima kasih ya Mas Amar. Hmm. Mari kita simpulkan bersama Mas Amar dari proses konseling individu ini. Tadi Mas Amar kan sudah dapat pengetahuan baru bahwa ternyata berlaku bolos tidak baik, sudah merencanakan usaha juga. Tadi usahanya apa Mas Amar yang akan Mas Amar lakukan? Yang saya akan lakukan itu, Bu, yang pertama tuh saya akan lebih rajin berangkat ke kelas lagi, Bu. Baik, yang kedua? Yang kedua, saya akan bergaul sama teman-teman yang rajin gitu. Agar kebetulan rajin. Iya, agar kebetulan rajin gitu, Bu. Ya, baik, yang ketiga? Yang ketiga itu saya akan disiplin ngerjain tugas-tugas. Soalnya tugas-tugas saya juga itu banyak yang numpuk itu, Bu, ketinggalan gitu. Gitu ya. Iya. Baik. Tadi perasaan Mas Amar lebih plong, iya, lebih nggak bingung lagi, nggak resah ya. gitu, Bu. Baik. Nah, setelah melakukan proses konseling ini, rencana apa yang ingin Mas Amar lakukan? Rencana yang ingin saya lakukan ya, Bu, ya paling ya ingin jadi pribadi yang lebih baik, terus yang disiplin aja gitu, Bu. Baik. Jadi akan melaksanakan lembar kontrak berlaku ini ya Mas Amar? Iya, saya akan melaksanakan itu, Bu. Baik, tetap semangat Mas Amar. Iya, Bu. Dan tetap menjadi pribadi yang lebih baik lagi pokoknya. Iya, Bu. Terima kasih atas keterbukaannya pada siang hari ini. Baik, Bu. Jangan sungkan-sungkan kalau nanti ada yang mau diceritakan lagi kepada Ibu. Iya. Bisa hubungi Ibu atau lewat Mumawadah. Iya, Gak apa-apa. Mumawadah nggak apa-apa ya, Bu. Baik. Sebelum kita mengakhiri proses konseling kita pada siang hari ini, alangkah baiknya kita tutup dengan doa. Berdoa dulu. Agar apa-apa yang sudah kita bahas tadi, sudah kita lakukan, bisa bermanfaat dan insya Allah dapat menjadi amal ibadah kita. Amin. Berdoa dipersilahkan.
berdoa selesai. Terima kasih Mas Amar. Ya Bu, sama-sama Bu. Boleh meninggalkan ruangan Ibu. Mungkin ada tadi ekstrakurikuler ya? Iya Bu, habis ini ada ekstrakurikuler. Ya. Ya. Semangat Mas Amar. Ya Bu, pamit dulu ya Bu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan.